Novel Raja Tertinggi. Bab 2121. Omi, Tianxiang, dan Xing Luo menghabiskan waktu setengah bulan untuk mencapai lembah gunung yang disebut Gunung Great Qiong. Ada sebuah desa pegunungan terpencil kecil di lembah gunung ini. Di desa pegunungan kecil, sebagian besar adalah orang biasa dan pembudidaya abadi. Sedangkan untuk yang abadi, Omi belum menemukan mereka karena mereka masih di pintu masuk desa. Desa pegunungan kecil ini sama seperti tempat lain. Tujuan semua orang adalah menjadi penggarap abadi, dan akhirnya menjadi abadi lagi. Sangat mudah untuk menjadi seorang kultivator abadi, tetapi sangat sulit untuk menjadi seorang yang abadi. Semua orang di desa pegunungan kecil, bahkan anak-anak berusia 4 atau 5 tahun, tahu bahwa hanya dengan menjadi seorang immortal mereka dapat hidup untuk waktu yang sangat lama. Waktu, dan jika mereka tidak menjadi immortal, mereka akan mati ribuan tahun kemudian. Omi berdiri di pintu masuk desa, melihat ke dalam desa pegunungan kecil dan tersenyum. Akhirnya kita telah menemukan kampung halaman tuan kita, semoga kita bisa berhasil menemukan rumput abadinya. Tianxiang bertanya, apakah keluarga Gao tahu bahwa kita ada di sini? Mungkinkah mereka sudah mengawasi kita? Seharusnya tidak, mereka seharusnya tidak bisa bereaksi ketika kita keluar. Mereka tidak akan dapat menemukan kita pada saat kita jauh dari Upper Velos. Tidak peduli seberapa kuatnya Upper Velos, ada batas untuk pengetahuan abadi mereka. Kata Omi, saya berharap begitu. Ayo masuk ke desa pegunungan kecil dulu. Setelah memasuki desa pegunungan kecil, Omi melihat patung di kepala desa, dan patung itu ternyata adalah Raja Hijau. Patung guru, ini benar-benar kampung halaman guru, dan semua orang di sini bangga padanya. Tianxiang senang. Di bawah patung, pada saat ini, banyak anak laki-laki dan perempuan duduk di tanah datar, berkultivasi dengan mata tertutup, dan beberapa juga belajar alkimia. Kalian, melihat Omi dan yang lainnya, seorang pembudidaya Mahayana sibuk datang. Namaku Tianxiang, ini suamiku Omi, ini sahabatku Xing Luo, ngomong-ngomong, patungmu ini adalah tuanku. Ah, Nona Tianxiang, ini kamu. Anda kenal saya? Nona Tianxiang, Tuan Green King kembali 10 tahun yang lalu. Dia memberitahu kami bahwa dia memiliki seorang murid, Tianxiang, yang secantik seorang celestial, dan memang begitu. Terima kasih, Nona Tianxiang, silakan masuk dengan cepat. Tidak perlu sopan. Ngomong-ngomong, Nona Tianxiang, Tuan Green King tidak kembali bersamamu. Tanya kultivator Mahayana itu. Tuanku dia, sudah mati. Kata Tianxiang. Apa? Bagaimana? Pria Mahayana itu tinggal di sana. Saya datang ke sini untuk melihat kampung halaman tuanku, dan omong-omong, untuk mengetahui apakah ada peninggalan tuanku. Tianxiang berkata dengan nada sedih. Aduh Tuan Raja Hijau, bagaimana Anda mati? Pria Mahayana itu menangis dengan berlebihan, tidak tahu apakah dia benar-benar sedih atau hanya berpura-pura. Omi berkata, tuanku ada di kampung halamannya, dia harus punya rumah, kamu bawa kami ke rumah lama tuannya. Baiklah, tolong ikuti aku. Pria Mahayana itu menangis ketika dia membawa Omi dan yang lainnya ke sebuah rumah batu di luar desa pegunungan kecil. Rumah batu ini juga dibangun dengan gaya yang unik. Apakah itu gerbang atau genteng? Semuanya diukir dari batu, jadi bisa dibilang rumah itu sepenuhnya diukir dari batu. Bahkan kuplet di pintu depan diukir di batu, semuanya menjadi satu. Rumah lama Tuan Green King ada di sini sekarang, kecuali rumah aslinya telah dihancurkan, dan sekarang rumah batu ini, yang muncul di belakangnya, memiliki perisai yang menutupinya, jadi tidak ada orang biasa yang bisa masuk. Lebih besar dari rumah macam apa ini? Kami tidak tahu itu, yang kami tahu adalah bahwa begitu Tuan Green King bertukar ramuan ajaib dengan orang kuat, dan jika ada yang memaksa masuk ke rumah ini, rumah itu akan hilang. Apakah kamu mengatakan bahwa istirahat yang sulit akan hilang? Ya, kalau begitu aku akan mencoba. Omi segera mencoba memaksa masuk. Detik berikutnya, rumah batu itu menghilang. Hei, itu benar, itu mengejutkan bahwa itu menghilang ketika kamu dengan paksa masuk. Apa prinsip ini? Saya tidak tahu ini lagi, hanya Tuan Green King sendiri yang bisa masuk. Aneh, kata Tianxiang bingung, barusan ada rumah, sekarang tanah kosong, tidak ada yang tersisa. Star Luo berkata, jika saya tidak salah, rumah batu ini adalah artefak abadi, begitu seseorang memaksa masuk, artefak abadi ini disembunyikan. Artefak abadi ini secara seragam dikenal sebagai rumah abadi, dan jumlahnya tidak banyak. Orang-orang yang dapat memiliki rumah abadi pribadi di benua neraka jatuh atas, bahkan leluhur klan bintang saya tidak memiliki rumah abadi pribadi. Saya bahkan belum pernah mendengar guru mengatakan bahwa dia memiliki rumah abadi seperti ini. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya. Aku khawatir alasan mengapa guru menyembunyikannya di sini adalah karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyimpannya sendiri karena takut direnggut. Bagaimanapun juga ada begitu banyak orang kuat di benua Feiyan atas. Lalu bagaimana sekarang? Berapa lama rumah ini akan muncul setelah menghilang? Tanya Bintang Luo. Orang Mahayana itu berkata, dulu ada orang yang memaksa masuk dan rumah itu menghilang seperti ini, dan baru muncul antara 6 bulan dan 1 tahun setelah itu. Apa? Butuh waktu selama itu? Ya, sial, akan ada beberapa yang menunggu kalau begitu. Omi sangat tertekan. Tianxiang berkata, lagi pula kami baik-baik saja, tidak aman untuk kembali ke benua Feiyan atas, udara di desa pegunungan kecil ini tidak buruk, baik untuk berlatih dan belajar alkimia di sini. Star Luo mengangguk, saya juga berpikir begitu. Baiklah. Omi terutama mengkhawatirkan kerabatnya, bagaimanapun juga, mereka masih di Feyama atas dan meskipun berbahaya di sana, Omi masih ingin kembali lebih cepat. Namun, sepertinya tidak akan ada berbahaya bagi Maku Qianji dan yang lainnya, mereka telah mengasingkan diri sepanjang hari dan tidak melakukan kontak dengan orang luar. Star Luo berkata, Zichen, sebaiknya kamu memikirkan cara memasuki istana abadi Tuan Hijau Raja.
Aku tidak tahu apa-apa, bagaimanapun juga ini adalah tempat tinggal abadi pribadi yang bahkan dewa atas tidak miliki. Jika begitu mudah untuk dimasuki, itu tidak seberharga yang seharusnya. Itu benar, mari kita lihat sekarang ketika Raja Iblis menghubungi kita dan melihat apakah Raja Iblis punya solusi. Dua kalimat terakhir ini dipertukarkan antara Umi dan Bintang Luo Xianyan tanpa mengatakan apa-apa. Lagi pula, tentang Raja Iblis, Tian Xiang tidak bisa tahu. Bahkan orang-orang di sekitar Umi, seperti Maku Qianji, juga tidak jelas. Bukannya mereka tidak dipercaya, tetapi semakin mereka diizinkan untuk tahu, semakin buruk bagi mereka, daripada merugikan mereka. Tian Xiang berkata kepada pria besar dari panggung Mahayana itu, kita akan tinggal di sini, tidak apa-apa. Tentu saja bisa, omong-omong, ini rumahmu, bisakah kamu memberitahu kami bagaimana Tuan Green King meninggal? Dibunuh oleh seseorang. Dasar bajingan. Baiklah, kamu pergi melakukan pekerjaanmu. Oke, Nona Tian Xiang. Mereka bertiga, Omi, membangun sendiri dua rumah kayu di samping satu sama lain dan kemudian tinggal di desa pegunungan kecil ini. 2122. Penduduk desa pegunungan kecil sangat sederhana, dan setiap hari orang-orang datang membawakan mereka makanan dan buah-buahan liar. Tentu saja, ada juga beberapa anak muda pekerja keras yang datang untuk meminta pengetahuan tentang alkimia kepada Tian Xiang, dan Tian Xiang dengan senang hati membantu mereka. Setiap hari Omi juga memegang catatan alkimia Master Green King untuk ditonton. Omi menemukan bahwa tingkat pil abadinya meroket. Suatu hari 3 bulan kemudian, Omi tertawa. Tian Xiang, datang dan lihat apakah aku pil abadi level 2. Bagus. Tian Xiang melihat pil abadi yang dipraktikkan oleh Omi. Wajahnya terkejut, dan dia sibuk berkata, ini adalah pelet abadi tingkat kedua, dan kualitasnya setidaknya 3 tingkat. Ya Tuhan, suami, bagaimana caranya? Kamu melakukan itu. Stan Luo juga sibuk berlari. Kaget Tian Xiang, Omi sebenarnya bukan Master Pil Immortal level 2 lagi, kan? Meskipun palsu, kualitas pil abadi kelas 2 yang dia miliki sekarang sudah tidak jauh lebih rendah dariku. Kata Tian Xiang, tidak mungkin, bagaimana mungkin? Sungguh, Tian Xiang merasa senang dan sedikit frustrasi di dalam, senang bahwa Umi telah menjadi Master Pil Abadi kelas 2, dan frustrasi karena Umi akan segera melampaui dia, dan dia tidak akan memiliki apapun yang lebih unggul di depan Umi di masa depan. Hahaha, ternyata semuanya sesederhana biasanya. Omi tertawa. Stan Luo berkata, Omi, meskipun ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagimu untuk menjadi Master Abadi kelas 2, kamu tidak harus mengatakannya sesederhana itu terasa gila. Omi tertawa, Bintang Luo, saya tidak pelit untuk memberitahu Anda sekarang, saya bukan hanya guru abadi kelas 2 lagi, saya pikir saya akan menjadi guru abadi kelas 4 dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kamu bercanda. Tian Xia juga berkata, ya, suami, itu tidak mungkin. Omi tersenyum, tahukah kamu kenapa aku begitu percaya diri? Mengapa? Karena ketika saya mempelajari catatan guru, pikiran saya persis sama dengan ketika guru menulis jurnal tersebut pada waktu itu, yaitu, saya menemukan perasaan guru, saya memiliki perasaan umum bahwa ini adalah catatan saya sendiri. Ah, itu tidak mungkin, tidak peduli apa itu catatan orang lain, yaitu pikiran orang lain. Tidak peduli seberapa banyak orang luar mempelajarinya, tidak mungkin mereka menggantikannya dan menjadi sama dengan orang yang bersangkutan. Kecuali jika, adalah 1 dari 1 miliar orang jenius yang telah punah yang dapat melihat catatan orang lain dan langsung menggantinya dengan catatan itu, seolah-olah dia sendiri yang menulisnya. Omi tersenyum sambil menepuk dadanya sendiri, tanpa diragukan lagi, aku adalah 1 dari 1 miliar jenius yang punah. Baiklah, tidak ada lagi omong kosong dengan kalian. Saya berencana untuk menutup pintu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, saya, Tang seseorang, pasti akan menjadi Master Pil Immortal kelas 4. Hehehe. Omi sangat gembira di dalam, jika dia menjadi seorang Master Pil Immortal peringkat 4, betapa hebatnya itu. Kembali di benuaian pemupukan atas dewa atas semua perlu meminta Omi untuk membantu dengan alkimia. Pada saat itu, Omi pasti tidak akan malu seperti dia sekarang saat menghadapi keluarga Gao. Tian Xiang berkata, bagaimana dengan Istana Abadi Guru? Dalam beberapa bulan, Istana Abadi Guru mungkin akan muncul kembali. Hal utama sekarang adalah saya menjadi Master Pil Immortal peringkat 4, dan kita akan berbicara tentang Immortal Mansion nanti. Omi segera menggali ruang rahasia di bawah tanah dan menyembunyikan dirinya di dalamnya, memulai periode 5 tahun. Pengasingan. Omi sendiri tidak menyangka bahwa semakin dia mempelajari catatan tuannya selama 3 bulan, dia semakin asyik, dan pada akhirnya, ada perasaan bahwa ini adalah catatannya sendiri yang dia tulis bahwa dia baru saja meninjaunya. Membaca kalimat acak, dia kemudian dapat berfantasi tentang ribuan contoh. Mengutip 1 lawan 3 bukan apa-apa, Omi ini benar-benar kasus mengutip 1 lawan 10.000. Itu seperti menunjukkan buku dari sekolah dasar dan memberinya rumus matematika dari sekolah dasar. Omi bisa terus mendorong dan mendorongnya ke formula universitas. 1000 Einstein lebih buruk dari 1000 Einstein. Jenius sejauh ini, mengapa khawatir tidak bisa melatih pil immortal tingkat keempat? Mungkin Omi benar-benar jenius yang punah 1 dari 1 miliar. Stan Luo tersenyum, mudah-mudahan, dalam 5 tahun, dia benar-benar akan menjadi Master Pil Immortal peringkat 4. Sejak kematian Master Green King, hanya ada 1 peringkat 4 Immortal Pil Master yang tersisa di Upper Velos Island. Master Pil Immortal peringkat 4, kalau begitu. Ada beberapa antisipasi dalam hati Stan Luo. Jika Omi adalah Master Pil Immortal peringkat 4, maka leluhur keluarganya mungkin mendukung dia dan Omi untuk bersama. Tian Xiang berkata, Bintang Luo, apakah kamu sama sekali tidak khawatir bahwa jika dia benar-benar kuat, kita masih layak untuknya? Jangan khawatir tentang itu. Aku benar-benar yakin dia tidak akan meninggalkan kita, apakah dia layak atau tidak.
Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memperlakukan kerabatnya di alam bawah lebih baik daripada dia memperlakukan kita, dan kerabatnya di alam bawah bahkan belum abadi. Ya, aku percaya padanya bahkan setelah mendengarmu mengatakan itu. Bakat Omi sangat kuat, mungkin. Master Pil Immortal peringkat 5 di masa depan adalah mungkin. Wow, jika kita bisa mengambil Pil Immortal peringkat 5, maka kita pasti bisa menjadi Immortal yang lebih kuat. Mengikuti orang yang begitu kuat, mengapa tidak menjadi kuat? Xing Luo meratap di dalam, hidup sangat baik, bertemu Omi. Tian Xiang berkata, kalau begitu, tidak ada gunanya aku ada. Kenapa tidak? Tidak apa-apa jika kamu bertugas untuk terlihat cantik. Apakah kamu pikir seorang pria benar-benar ingin kamu melakukan apa saja untuknya? Tidak apa-apa jika kamu bisa membuatnya enak dipandang. Menurutmu, aku tidak memiliki arti keberadaan lagi. Aku tidak bisa melakukan alkimia, dan aku tidak bisa memenangkan pertarungan melawannya, kan? Omi berada di ruang bawah tanah, sepenuhnya asyik, sama sekali tidak peduli tentang apa yang terjadi di atas tanah. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan datang ke sini. Satu-satunya hal yang Omi khawatirkan adalah apakah Saku Qianji dan yang lainnya akan berada dalam bahaya di Feyama atas dalam 5 tahun ini atau tidak. Tetapi 5 tahun berlalu dengan sangat cepat, dan setelah 5 tahun, mereka mungkin tidak menjadi abadi. Setelah setengah tahun lagi, istana abadi muncul lagi. Sayangnya, Star Luo dan Tian Xiang menyentuh secara acak, dan istana abadi disembunyikan lagi. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. 10 tahun kemudian, suatu hari di tengah hari. Boom. Tanah di mana Omi menutup gerbang tiba-tiba menggelegar, tanah berterbangan kemana-mana, seolah-olah monyet matahari muncul dari gunung 5 jari, dan seseorang melompat keluar dari debu yang berterbangan. Itu adalah Omi. Zichen, kamu keluar dari gerbang. Suami. Tidak jauh, Xing Luo dan Tian Xiang berlari dengan panik. Mereka telah menunggu selama 10 tahun di sini, tetapi mereka akhirnya keluar dari gerbang. Awalnya, Omi mengatakan bahwa dia hanya akan menutup perbatasan selama 5 tahun, tetapi butuh 10 tahun untuk keluar dari perbatasan. Tampaknya segalanya tidak semudah yang Omi katakan sebelumnya, dan mereka tidak tahu apakah Omi telah menjadi Master Pil Immortal kelas 4. Star Luo dan Tian Xiang naik untuk melihat janggut Omi panjang dan rambutnya berantakan setelah 10 tahun. Jelas bahwa setelah 10 tahun pengasingan ini, Omi telah mengabdikan dirinya untuk itu dan tidak peduli dengan citranya sama sekali. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Omi, katakan sesuatu. Bintang Luo bertanya dengan cemas. Omi berkata, Bintang Luo, Tian Xiang, kalian masih belum bergegas untuk memberi hormat kepada Master Pil Immortal kelas 4. 2123. Kedua pria itu terkejut. Suamiku, apa maksudmu? Kamu telah menjadi Master Abadi kelas 4. Apalagi, apakah ada pilar abadi kelas 4 lainnya di tempat kejadian? Wow. Bintang Luo dan Tian Xiang saling berpelukan dengan gembira dan melompat-lompat beberapa kali dalam kegembiraan. Kemudian mereka benar-benar memberi hormat. Senior, beri hormat kepada Tuan Tang. Dan berpura-pura sangat serius. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Baiklah, bercanda dengan kalian. Bercanda. Apa leluconnya? Bukan 4. Tian Xiang dan Xing Luo terkejut. Maksudku, menyuruh kalian mengunjungiku adalah lelucon. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Tian Xiang melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi karena terkejut. Hei, seharusnya aku sudah berada di level master sekarang. Tapi sayangnya, level master hanya sampai di sini. Jadi aku hanya bisa sejauh ini. Lalu kapan kamu bisa menjadi Master Pil Immortal level 5A? Aku belum pernah mendengar ada orang yang menjadi Immortal kelas 5 dalam hidupku. Star Luo bertanya dengan antisipasi. Ke depan, 10.000 kali lebih sulit untuk menaikkannya lebih jauh tanpa ada bekas bahu untuk diinjak, dan bahkan lebih sulit tanpa pengalaman sebelumnya. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, Master Pil Immortal level 5. Saya merasa bahwa saya tidak akan bisa mencapai titik di mana saya tidak bisa membayangkannya. Kamu sangat jenius, bagaimana bisa? Level 5 terasa sangat jauh, aku tidak merasa sedikit percaya diri. Star Luo berkata, benar, Omi. Dulu hanya ada 2 peringkat 4 Master Abadi di Yama atas di mata semua orang. 2 Master Abadi peringkat 4 ini sangat tak terkalahkan dan kuat. Sekarang Anda juga telah mencapai peringkat 4. Lakukan Anda sekarang berpikir bahwa Tuan Raja Hijau dan Tuan Abadi peringkat 4 lainnya sangat kuat. Omi berkata, meskipun kata-kata saya mungkin tidak sopan kepada tuan saya, jika saya harus mengatakan yang sebenarnya, tuan saya adalah Master Pil Immortal tingkat keempat terburuk. Tentu saja, Master Pil Immortal tingkat keempat lainnya di benua Yamajatu atas adalah juga tingkat keempat terburuk. Tepatnya, itu bahkan bukan tingkat keempat yang lengkap. Kualitas Pil Immortal yang dipraktekkan belum selesai untuk memenuhi standar, bahkan tingkat keempat Immortal Pil 1 tingkat kualitas hampir sama baiknya. Tidak mungkin. Oh, itu benar, karena tidak ada Master Abadi kelas 4 yang lebih kuat, jadi tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana dengan levelmu saat ini? Tian Xiang sibuk bertanya. Sejujurnya, level saya saat ini sebanding dengan tuan saya, yang berarti bahwa saya juga sekarang berada di level keempat terburuk, dan bahkan Pil Immortal kualitas lapisan pertama tingkat keempat masih hampir bermakna. Namun, terlepas dari perbedaannya, dari beberapa poin jahat, saya sudah melangkah ke kisaran Master Pil Immortal kelas 4. Jadi, ya, saya akan terus bekerja keras untuk menjadi Master Pil Immortal kelas 4 yang lengkap, mampu berlatih di atas kualitas kelas 1 kelas 4. Semangatlah. Tian Xiang sibuk menyemangati. Baiklah, di mana istana abadi tuan? Itu dia, selama bertahun-tahun, tidak ada jalan. Mata Omi tertuju pada Star Luo dan menggunakan keyakinannya untuk bertanya, bukankah Raja Iblis telah menghubungimu dalam 10 tahun terakhir ini? Tidak, bagaimana bisa? Sudah 10 tahun. Aku tidak tahu, aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang terjadi pada iblis kali ini.
Tidak ada berita selama 10 tahun, sesuatu pasti telah terjadi. Ya, Raja Iblis telah menggunakan pikiran abadinya untuk menghubungi kami. Tidak ada dinding yang tahan, dan Raja Iblis bukanlah orang yang paling kuat. Tidak ada yang yakin bahwa tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Raja Iblis. Lakukan secara rahasia. Sekarang kita hanya bisa berdoa, tapi kuharap Raja Iblis baik-baik saja. Tidak banyak waktu tersisa bagi kita untuk berkembang, kurasa. Sayangnya, saya masih terlalu lemah. Saya tidak bisa mengandalkannya. Saya hanya bisa mengandalkan Anda. Untungnya Anda sudah menjadi Master Abadi kelas 4 sekarang. Anda perlahan akan menjadi lebih baik. Jangan bicara tentang itu sekarang. Lebih baik aku belajar bagaimana mengambil istana abadi tuanku. Omi berjalan ke Immortal Mansion. Tian Xiang sedang sibuk. Suamiku, jangan sentuh Immortal Mansion. Begitu kamu menyentuhnya, itu akan menghilang. Omi berkata kepada Immortal Mansion, Immortal Mansion, bisakah kamu merasakan kehadiranku? Bisakah kamu merasa senang tentang itu? Omi perlahan mengulurkan tangannya, gerakannya sangat-sangat lambat. Omi memejamkan mata, seluruh tubuhnya mencoba menyentuh istana abadi dengan pikiran Raja Hijau. Omi mengenal Raja Hijau dengan sangat baik melalui catatan Raja Hijau, dan tentu saja pikiran Raja Hijau Murphy juga sangat realistis. Aku adalah tuanmu, hanya saja, aku sekarang ada dengan cara yang berbeda, Immortal Mansion. Omi perlahan menyentuhnya, akhirnya Omi menyentuh Immortal Mansion. Kali ini Immortal Mansion tidak menghilang begitu dia menyentuhnya. Tian Xiang terkejut, hebat, tidak langsung hilang, itu berarti diterima. Setelah Omi menyentuh Immortal Mansion, energi spiritualnya perlahan merambah ke Immortal Mansion. Begitu saja, Omi mempertahankan posisi ini selama sehari semalam. Omi membuka matanya. Bagaimana? Setelah tunduk, Immortal Mansion sekarang sepenuhnya mengakui saya sebagai tuannya. Setelah mengatakan itu, pikiran Omi bergerak, dan pintu batu Immortal Mansion terbuka dengan dentang. Haha, kamu bisa masuk. Xing Luo, Tian Xiang, datang ke kediamanku dan duduk. Omi adalah orang pertama yang masuk ke Immortal Mansion. Setelah berjalan ke Immortal Mansion, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Hujan di luar barusan, dan langit dipenuhi awan gelap. Tetapi setelah berjalan ke Immortal Mansion, di dalamnya bersih dan tidak berawan. Ada perbukitan hijau dan bunga di mana-mana. Itu hanyalah surga di bumi. Selain itu, udara abadi tebal. Di kejauhan, Omi juga melihat sebuah rumah yang dibangun dengan bunga dan pohon. Keharuman bunga tetap ada, dan keindahannya tak tertandingi. Wow, bagaimana? Di luar, jelas sedang hujan. Dan, di luar melihat rumah peri ini, itu benar-benar rumah batu. Kenapa ketika kamu masuk, kamu seperti pergi ke dunia lain? Kata Tian Xiang terkejut. Tidak terlalu terkejut, Star Luo tersenyum. Saya mendengar leluhur keluarga mengatakan sebelumnya bahwa istana abadi memiliki ruang terpisah. Ruang di dalamnya benar-benar diubah oleh pikiran pemiliknya. Pemiliknya dapat menjadi apapun yang dia inginkan, seperti yang kita lihat. Sekarang, itu seharusnya menjadi tempat tinggal yang ideal dalam pikiran Raja Hijau sebelumnya. Omi menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Ya, sekarang istana abadi benar-benar berubah oleh pikiranku. Setelah mengatakan itu, pikiran Omi bergerak, dan rumah bunga di kejauhan berubah dan berubah menjadi villa bata dan mortir. Hei, rumah jenis apa ini? Jadi penasaran. Tenka sedang sibuk. Oh, itu adalah rumah yang dulu saya tinggali ketika saya berada di alam fana, terbuat dari batu bata, semen, mortar, baja, del. Oh, mereka berdua sama sekali tidak mendengar apa itu semen dan mortar. Pikiran Tang bergerak lagi, dan villa itu berputar dan berubah menjadi tebing yang menjulang tinggi. Dan di tebing itu, sebuah rumah kayu dibangun, sangat megah. Wow, rumah macam apa ini lagi? Ini adalah mantan divisi saya, Sekolah Naga Ilahi. Omi memandang Sekte Naga Ilahi dalam ingatannya. Tidak hanya dia merasakan ketidakpastian di dalam hatinya, gambar yang tak terhitung melintas di benaknya, seolah-olah dia melihat di tebing. Adik perempuan Qinren, kakak laki-laki Xieyong, kakak laki-laki kedua dan semua saudara laki-laki dan perempuan lainnya, bermain dan mengejar satu sama lain. Keremajaan sedalam tulang itu, bergema di hatinya. Begitu mereka muda dan muda, adegan itu jadi tak terlupakan. Omi tanpa sadar, meneteskan air mata seperti hujan. 2124. Apakah kamu baik-baik saja, Su Chen? Tidak apa-apa, hanya melihat sesuatu. Star Luo menghela nafas, sebenarnya, jangan melihat fakta bahwa kamu lebih muda dari kita semua, tetapi apa yang kamu alami 10 kali lebih banyak dari kami. Ya, Tian Xiang juga sibuk mengangguk. Oh, oke, orang selalu. Setelah mengatakan itu, pikiran Omi bergerak, kembali ke pemandangan sebelumnya dari langit biru, lapangan hijau, dan lautan bunga. Tian Xiang bertanya, Zichen, seberapa besar istana abadi ini? Ini bahkan lebih besar dari Pulau Yama atas. Tidak mungkin, itu sebesar itu. Ya, saya dapat memperbesar atau mengecilkannya, dan jika tidak banyak orang yang tinggal di sana, saya dapat mengecilkannya agar tidak terlihat kosong. Tetapi tentu saja, ada batasannya, dan maksimumnya lebih besar dari Yama atas. Itu juga bisa menampung banyak orang. Ya, Omi sudah memutuskan dalam dirinya, kali ini ketika dia kembali, biarkan mereka semua, Maku Qianji, tinggal di rumah abadi. Omi bisa membawa rumah abadi bersamanya, dan udara, energi abadi, semuanya itu lebih kuat daripada di luar. Ayo pergi ke rumah bunga dan rumput di depan dan lihat apakah rumput abadi guru ada di sana. Omi dan mereka bertiga bergegas ke rumah bunga dan rumput, dan segera melihat rak dengan banyak-banyak jenis rumput abadi di atasnya. Sebenarnya, Omi sudah merasakannya, tetapi melihatnya dengan matanya sendiri adalah masalah lain. Guru, Anda benar-benar orang tua generasi saya. Tidak hanya Anda meninggalkan saya catatan, tetapi Anda juga memberi saya rumput abadi dan rumah peri. Murid benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kata Omi.
Star Luo berkata, Zichen, semua rumput peri ini harus diberikan kepada Tian Xiang. Kalian semua adalah murid Raja Hijau, dan properti Raja Hijau seharusnya setengah untuk kalian masing-masing. Omi tertawa, juga, saya sebenarnya ingin memilikinya sendiri, tetapi Tian Xiang juga istri saya, dia mewarisinya, jadi tinggal menunggu saya untuk mewarisinya. Xing Luo berkata, aku hanya ingin tahu, hanya mengatakan. Kamu benar, Tian Xiang, rumput abadi ini, semuanya milikmu, tidak ada alasan untuk semua warisan guru diberikan kepadaku. Tian Xiang dengan marah berkata, suamiku, apa yang kamu katakan, milikku adalah milikmu ah. Tidak, Star Luo benar, aku terbiasa menerima semuanya sebagai milikku, aku tidak berharap kamu memiliki bagian di dalamnya, kamu dapat menangani rumput abadi ini sendiri. Tentu saja, jika kamu tidak dapat menanganinya, Anda berhak memberi saya hak untuk melakukannya. Tian Xiang terdiam, kalau begitu aku memberikan semuanya padamu sekarang, kamu bisa menanganinya sesukamu. Hei, kata Omi dalam hatinya, itu kembali ke tangannya lagi. Sebelumnya, Omi mengatakan bahwa setengahnya diberikan kepada Star Luo, tetapi sekarang dia memikirkannya, bukan apa yang dia katakan sebelumnya sedikit impulsif. Tentu saja, lebih dari 2000 rumput abadi tidak berarti banyak bagi Omi, dia sudah menjadi dewa bumi awal, dan jika dia ingin menjadi dewa bumi perantara lagi, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang harus dia lakukan. Dia tidak mungkin untuk mencapainya hanya dengan 2000 rumput abadi. Oleh karena itu, lebih tepat bagi Omi untuk secara pribadi menyerahkan rumput abadi ini, yang biasa Omi berikan kepada kerabatnya. Bagaimana dengan ini? Rumput abadi ini, 500 wewangian surgawi dan 500 bintang Luo. Bagaimana dengan ini? Tian Xiang berkata, saya tidak peduli. Tapi Star Luo malu, ini yang ditinggalkan Raja Hijau untukmu, bagaimana aku bisa malu? Kamu juga wanitaku, apa yang membuat malu? Star Luo marah, jangan bicara omong kosong, kapan aku wanitamu? Kamu sudah ada di hatimu, jangan berani-berani mengatakan bahwa kamu tidak. Aku, tidak ingin berbicara denganmu. Wajah Xing Luo malu keluar dari ruang bunga dan ramuan. Bagaimanapun juga, di depan Tian Xiang agak malu. Lebih besar dari Tian Xiang tersenyum agak malu. Omi berkata, Tian Xiang, kamu tidak keberatan jika aku mengambil Star Luo, kan? Bagaimana saya dalam posisi untuk memikirkan, dengan pencapaian Anda hari ini, ada baiknya Anda tidak meninggalkan saya. Kata Tian Xiang, jangan khawatir, jangan pernah menyerah. Baiklah, rumput abadi ini akan disimpan di sini untuk saat ini. Saya akan memperbaikinya menjadi pil abadi ketika saya punya waktu. Memehem, Omi berjalan keluar dari Immortal Mansion. The Immortal Mansion muncul lagi dengan penampilan rumah batu. Pikiran Omi bergerak dan ruang batu terdistorsi untuk sementara waktu, berubah menjadi tempat tinggal yang tampak mewah. Apakah itu penampilan Immortal Mansion atau seperti apa di dalamnya? Itu bisa diubah sesuai keinginan pemiliknya. Apakah kita siap untuk kembali sekarang? Tanya Starlord. Tentu saja, sudah waktunya untuk kembali ke Yama atas. Kata Omi, itu untuk jaga-jaga. Bahkan jika keluarga Gao mencari masalah, aku harus kembali, anggota keluargaku yang lain masih ada di sana. Selain itu, aku sudah menjadi Master Pil Immortal kelas 4 sekarang, dan Dewa Atas telah memintaku untuk melakukannya. Memperbaiki pil, jadi apa yang saya takutkan? Tapi tidak ada yang tahu kamu peringkat 4 Immortal Pil Master sekarang, dan Immortal Pil Hall tidak bisa menilainya untukmu. Kembalilah dan bicara. Omi membawa Star Luo dan Tian Xiang dan menghabiskan setengah bulan untuk kembali ke benua Feiyan atas. Setelah 10 tahun, keluarga Gao pasti mengira bahwa Omi telah melarikan diri dan tidak pernah berani kembali. Jadi kali ini keluarga Gao pasti tidak akan tahu bahwa Omi telah kembali. Ayo pulang dulu, kata Xing Luo. Bagus, Omi datang ke klan Xing. Para tetua klan bintang, yang segera tahu bahwa Omi telah kembali, menjadi panik. Di kediaman bintang Luo, Penatua Starshine adalah yang pertama tiba. Hahaha, Zhou Mi, nak, kamu telah bersembunyi selama 10 tahun. Omi berdiri di koridor, menatap Star Yao, kamu baru saja bersembunyi selama 10 tahun. Di masa lalu, Omi merasa sangat lemah di depan Penatua Starsin, tetapi sekarang, Omi tampaknya tidak merasa begitu kuat, seolah-olah Penatua Starsin tidak sekuat itu. Elder Starsin adalah Earth Immortal yang terlambat dan Omi adalah Earth Immortal awal, meskipun masih ada 2 level yang harus dilalui, tetapi setidaknya mereka berada di bidang yang sama. Tepat pada saat ini, wajah Starsin berubah dan bergetar. Zhou Mi, kamu adalah Earth Immortal. Ya, Pra-Earth Immortal, kata Omi dengan anggukan. Ya Tuhan, ini pasti mimpi, itu pasti, jika aku tidak makan kotoran di depan umum. Kata Elder Starshine, menggosok matanya. Omi berkata, kalau begitu kamu bisa menyiapkan kotorannya. Star Yao membuka matanya lagi untuk melihat Omi, masih Pra-Earth Immortal. Zhou Mi, apakah kamu benar-benar? Baiklah, ini hanya Pra-Earth Immortal, apa masalahnya? Jangan terlihat begitu tidak percaya. Surga, 10 tahun yang lalu, kamu hanya Pra-Portal Immortal, itu hanya 10 tahun dan kamu juga Pra-Earth Immortal. Saya tidak bisa menahannya, saya beruntung dan mendapat pertemuan yang aneh, ditambah saya seorang jenius, jadi inilah hasilnya. Pada saat itu, penatua lain tiba, itu adalah penatua bintang Vladimir. Segera setelah Elder Star Vladimir memasuki gerbang, dia berteriak, Zhou Mi, kamu bajingan, kamu melarikan diri bahkan tanpa salam, dan sangat disayangkan bahwa saya menginstruksikan cucu saya untuk memberi Anda koleksi rumput abadi seumur hidup saya. Sebagai hadiah, Omi berkata, Elder Star Vladimir, setelah 10 tahun tidak melihatmu, kamu masih ingin menikahi cucumu denganku. 2125. Omong kosong, kamu turun ke sini sekarang, cucuku Stargus telah memikirkanmu selama 10 tahun terakhir, dan kamu berani. Hahaha, terima kasih Elder Star Vladimir atas cintamu.
Pada saat itu, Star Yao berkata, bintang Vladimir, Zhou Mi dia adalah dewa bumi sekarang. Apa? Star Vladimir langsung merasa, memang benar dia adalah Earth Immortal. Ini, bagaimana mungkin? Bintang Vladimir juga tercengang. Baiklah, itu hanya pra-Earth Immortal, itu belum melampauimu. Mengapa kamu begitu terkejut? Sejujurnya, aku memiliki sesuatu yang lebih mengejutkan yang belum kuberitahukan padamu. Kata Omi. Xinyao berkata, saya tidak percaya sama sekali, masih ada sesuatu yang lebih mengejutkan di dunia ini daripada meningkatkan dari pra-mortal immortal ke pra-Earth Immortal dalam 10 tahun. Zhou-Mi, jangan ganggu saya ingin memilikinya. Sedikit kedamaian dan ketenangan. Saya juga tidak percaya ada yang lebih mengejutkan. Kata bintang Vladimir dengan wajah pucat juga. Omi berkata, sayang sekali saya belum bisa memberitahu Anda tentang masalah yang lebih mengejutkan ini. Mengapa? Demi keselamatanku. Jika Omi diketahui sekarang bahwa dia adalah Master Pil Immortal peringkat 4, diperkirakan orang terkuat dari keluarga Gao akan menjadi yang pertama datang dan memusnahkan Omi untuk mencegahnya memasak menjadi besar. Kesalahan di masa depan. Bahkan Master Pil Immortal kelas 4 lainnya di benua neraka Velatas akan mengirim seseorang untuk membunuh Zhou-Mi, yang tidak ingin ada orang yang berbagi kehormatan menjadi satu-satunya Master Pil Immortal kelas 4 dengannya. Star Luo bertanya, itu, apakah leluhur keluarga telah kembali? Atau apakah ada berita? Mana beritanya? Ini baru 10 tahun. Oh, Xing Luo sedikit tertekan. Dia benci menjadi wanita Omi segera. Jika leluhur keluarga tidak kembali, dia tidak akan pernah bisa memiliki sesuatu yang lebih intim dengan Omi. Zhou-Mi, kami telah menyiapkan makan malam yang mewah malam ini untuk menyambutmu kembali. Aku ingin tahu apakah kamu akan merasa terhormat untuk datang. Kata Starry. Tentu saja, klan bintang sangat sopan. Bagaimana mungkin saya tidak dihargai? Saya akan berada di sana malam ini. Bagus, kalau begitu aku akan menunggumu. Star Yao dan Elder Star Vladimir pergi satu demi satu. Omi kembali ke kediaman sebelumnya di Star Clan, di mana pintu dan jendela ditutup. Tian Xiang berkata, jangan lihat, sudah 10 tahun, Yunzi dan Yunmeng, mereka pasti sudah kembali ke kampung halaman mereka. Omi berkata, ngomong-ngomong, sudah lama sejak aku kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat orang tuaku dari kehidupanku sebelumnya. Aku akan menemanimu kembali. Oke, tapi sebelum aku kembali, aku harus mencari kerabatku yang lain. Malam itu, Omi pergi ke pesta. Lansing menjamu Omi dengan gaya megah. Tentu saja, di meja makan, wanita bernama Stargus juga datang. Stargus menatap Omi dengan wajah galak. Sayangnya, Omi mengabaikannya. Meskipun Stargus tidak terlihat lebih buruk daripada Star Luo, Omi tidak tertarik. Dan dengan nilai Omi saat ini, agar dia tertarik, itu harus seorang wanita yang lebih kuat darinya. Seperti Star Luo dan Tian sebelumnya. Siang. Keesokan harinya, Omi mulai mencari Maku Qianji dan yang lainnya, bertanya-tanya di mana mereka berada dalam kultivasi tertutup. Omi telah mengubah penampilannya sehingga masyarakat umum tidak akan mengenalinya. Omi bukanlah waktu yang tepat untuk kembali. Setelah mencari beberapa hari, Omi akhirnya menemukan Maku Qianji dan yang lainnya di daerah pemukiman terpencil. Yang mengejutkan Omi, mereka semua menjadi abadi. Tidak mungkin, dalam keadaan normal, seharusnya belum ada orang yang menjadi immortal, kenapa mereka semua menjadi immortals? Hei, tidak, ada satu orang yang hilang. Omi menyapu situasi mereka dari pikiran abadinya dalam sekejap, dan Omi menyadari bahwa ada satu orang yang hilang. Saat ini, di aula kediaman pribadi ini, api kecil berkata, mengapa kita tidak pergi keluar dan mencari menteri, toh kita semua abadi. Sudah 10 tahun, Su Chen seharusnya kembali, dan dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia pasti akan kembali setelah bisnisnya. Mari kita tunggu 1 tahun lagi. Jika Chen belum kembali setelah 1 tahun, kita akan keluar, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. View, Omi muncul di rumah pribadi ini dalam sekejap. Ah, semua orang terlonjak kaget dan berkata Cao Cao, Cao Cao datang. Semuanya, maaf membuatmu menunggu. Kata Omi, Tezi Chen. Maku Qianji menghempaskan dirinya ke pelukan Omi dengan mata merah. Ayo, datang bersama untuk berpelukan. Omi berkata kepada Lu Yuxi, Xiao Bai, ketika dia melihat betapa mereka juga ingin melompat padanya. Seperti yang diharapkan, beberapa wanita mengabaikan semua itu dan melompat ke arah mereka. Omi memeluk beberapa gadis dan berkata, maaf karena menyebabkan kalian semua menderita. Tidak apa-apa, ada baiknya kamu bisa kembali kepada kami, kata Maku Qianji. Omi berkata, kemana Tang Huan pergi? Kenapa dia tidak ada di sini? Dan kenapa kalian semua pergi? Tidak mungkin kalian semua menjadi abadi dalam 10 tahun. Tang Huan dia. Semua orang ingin berhenti bicara. Apa yang salah? Bar, ada wanita mantan ibu submenteri Tang Huan datang. Dia membawa Tang Huan pergi. Dan ketika dia membawa Tang Huan pergi, senior itu melihat kami sebagai teman Tang Huan dan membantu kami. Kami semua menjadi abadi. Jika tidak, kami benar-benar tidak tahu kapan kita akan menjadi abadi. Sangat sulit untuk menjadi abadi. Sangat sulit sehingga saya ingin menyerah. Bahkan api kecil merasa cukup sulit untuk ingin menyerah, menunjukkan betapa sulitnya menjadi seorang abadi. Jadi, Ibu Tang Huan dari kehidupan sebelumnya cukup menarik. Ya, kultivasi yang dia lakukan sendiri untuk membantu kita menjadi abadi memang cukup berarti. Omi berkata, lalu kenapa dia tidak mengajak kalian bersamanya? Bagaimana ini mungkin? Kita tidak berhubungan dengannya. Kita pasti sangat lemah di matanya. Tidak mungkin beban yang begitu lemah membawa kita pergi. Bagaimana dengan Tang Huan dia? Tentu saja, dia tidak ingin pergi. Tetapi tidak mungkin, mantan ibunya mengambilnya dengan paksa. Kami tidak menghentikannya. Setelah dia pergi dengan mantan ibunya, masa depannya akan cerah. Dan ketika kita bertemu lagi di masa depan, kita mungkin bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Jangan iri. Semuanya, ikuti aku juga akan membiarkanmu secara bertahap menjadi abadi yang kuat.
Maku Qianji sibuk bertanya, Zichen, bagaimana situasimu sekarang? Seharusnya hampir pada tahap akhir human immortal. Jika saya masih dalam tahap akhir manusia abadi, maka saya tidak akan memiliki wajah untuk melihat Anda. Saya sekarang berada di tahap awal bumi abadi. Apa? Semua orang terkejut. Murid ungu berkata dengan kaget, Paman Menteri, maksudmu bahwa kamu sekarang sekuat kaisar kerajaan abadi Yunluo itu? Astaga, itu terlalu kuat. Kesan Zi Hitomi adalah bahwa kaisar sangat kuat tak tertahankan. Surga. Omi tersenyum pada Zi Hitomi dan berkata, Zi Hitomi, kata-kata, sekuat langit, sangat melukai harga diriku. Ah, kamu. Aku bisa saja menamparkan kaisar itu sampai mati dengan satu tamparan. Namun kalian mengatakan bahwa aku sama kuatnya dengan dia. Semua orang mengatakan itu tidak terlalu menyakitkan. Bab 2126. Maku Qianji menatap Omi tanpa berkata-kata, seolah berkata, cukup tahu bagaimana berpura-pura membandingkan. Namun, semua orang tertawa dan merasa sangat bahagia. Xiao Bai meraih lengan Omi dan berkata, saudaraku, aku sangat mengagumimu, kamu adalah idola superku. Kamu idola superku, kata Maku Hariha sambil tertawa. Omi kaget bahasa burung apa. Haha, babi bodoh. Saudara Chen, saya tahu bahwa kemanapun Anda pergi, Anda akan menjadi bintang paling terang dari semuanya. Baiklah, orang-orang, jangan memujiku, aku sudah akan terbang. Ini akan menjadi. Little White memiliki beberapa nada merajuk berturut-turut. Hahaha, Omi juga bersenang-senang, hal paling bahagia di dunia adalah dipuja oleh orang yang dicintai. Omi merasa senang dengan mereka adalah pelabuhan di hati Omi, dan kesuksesan apapun yang Omi miliki tidak akan ada artinya jika dia tidak memiliki kerabat terdekat untuk berbagi dengannya. Omi berkata, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Kamu berkata, saya telah mendapatkan rumah peri, mulai sekarang, kita tidak akan pernah harus berpisah lagi, dan kalian semua bisa tinggal di rumah peri saya. Rumah peri. Semua orang memandang Omi dengan bingung. Omi segera mengeluarkan sebuah rumah seukuran telapak tangan dari tubuhnya. Ini rumah peri kecil seperti itu. Omi berkata, saya bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil, saya bisa membawanya bersama saya, ayo pergi, masuk ke istana abadi dan lihatlah. Pada saat berikutnya, semua orang menghilang dan muncul di dalam rumah abadi Omi. Tentu saja, rumah seukuran telapak tangan itu juga menghilang dan tersembunyi di udara, hanya seseorang yang kekuatannya melebihi Omi yang bisa memberikan kesempatan untuk menemukan di mana rumah tersembunyi itu berada. Untungnya, tidak ada orang luar saat ini, atau istana abadi akan diambil dan disempurnakan secara langsung, dan Omi dan yang lainnya yang masih berada di dalam istana abadi juga akan disempurnakan sampai mati. Di rumah abadi, Omi berkata, mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini, kemanapun saya pergi, kalian akan memiliki apapun yang saya miliki. Terlalu bagus tempat ini seperti perkebunan pribadi, tidak ada yang akan mengganggunya. Kalau begitu kalian tetap di sini sementara aku keluar dulu, bagaimanapun juga keselamatan adalah yang utama. Bagus. Omi buru-buru meninggalkan Immortal Mansion dan kembali ke kediaman pribadi sebelumnya, lalu menyingkirkan Immortal Mansion yang tersembunyi dan meletakkannya di tubuhnya. Omi segera kembali ke Star Clan. Sebelum Omi tiba di Star Clan, dia mendengar suara terngiang di telinganya. Mengapa kamu kembali lagi? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Siapa? Omi melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Omi bingung bagaimana dia diperhatikan sekarang karena dia memiliki wajah yang berbeda. Hei, kamu sudah menjadi Earth Immortal, bagaimana mungkin? Saat berikutnya, suara mencurigakan terdengar di benak Omi. Senior, apakah kamu musuh atau teman? Tanya Don Omi. Bagaimana jika saya mengatakan itu teman? Beberapa detik kemudian, Immortal atas yang kuat muncul di depan Omi. Omi Immortal atas ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia tidak terlihat tua dalam penampilan, tetapi dia seharusnya tidak muda. Senior, siapa kamu? Bukannya aku menyinggungmu. Oh, kamu tidak mengenaliku, tapi aku mengenalimu. Zoumi, ketika kamu berduel dengan Gao Jian 10 tahun yang lalu, akulah yang diam-diam membantumu. Kalau tidak kamu akan mati. Apa? Kau yang membantuku? Tim, saya pikir Anda jauh dari sini, tetapi saya tidak berpikir Anda akan kembali. Tentu saja saya akan kembali. Saya tidak pergi selama 10 tahun karena saya takut keluarga Gao akan membunuh saya. Immortal atas itu memandang Omi dan berkata, kamu menjadi Earth Immortal, itulah pertemuan aneh yang dikeluarkan dalam 10 tahun ini, kan? Benar. Omi menganggukkan kepalanya. Apa yang kamu bawa? Immortal atas yang kuat itu tiba-tiba bertanya. Omi terkejut. Mungkinkah istana abadi telah ditemukan olehnya? Immortal Mansion. Kata Omi lugas dan sejak dia ditemukan, Omi hanya bisa menerima nasibnya. Hanya 5 orang di seluruh Upper Velhel kontinen yang memiliki rumah abadi pribadi. Dan kamu, seorang Earth Immortal, juga mendapatkannya, ya. Peri atas yang kuat itu tersenyum, tetapi senyum itu dipaksakan, dan selalu terasa seperti ada kesedihan tersembunyi di balik senyumnya. Senior telah menyelamatkan hidup saya. Jika senior menginginkannya, senior bersedia memberikannya kepada Anda. Omi membuka pintu dan berkata, bukan karena Omi dermawan, tetapi jika pihak lain akan merampoknya, Omi tidak bisa menyimpannya sama sekali. Jadi dia mungkin juga memberikannya dengan murah hati. Zoumi, maksudmu apa yang kamu katakan? Of course, 10 years ago, if it weren't for senior secret rescue, he would have been killed by the Gao family's upper immortal. Amare Immortal Mansion is nothing. Omi sighed. You are so generous, it's not in vain that is. Zoumi, maksudmu apa yang kamu katakan? Tentu saja, 10 tahun yang lalu, jika bukan karena penyelamatan rahasia senior, saya akan dibunuh oleh Immortal atas keluarga Gao. Immortal Mansion belaka bukanlah apa-apa. Kata Omi, kamu sangat murah hati, tidak sia-sia aku menyelamatkan hidupmu 10 tahun yang lalu.
Pria kuat itu berkata tanpa tertawa. Omi mengeluarkan rumah abadi dalam kesusahan dan berkata, setelah saya melepaskan orang-orang di dalam, saya bisa memberikannya kepada Anda. Immortal atas itu berkata, tidak perlu, saya menghargai kebaikan Anda, saya suka Anda bisa begitu murah hati, saya ingin tahu apakah Anda ingin menjadikan saya seorang teman. Seorang teman, apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi teman Anda? Saya melihat bahwa senior setidaknya adalah immortal atas menengah. Ah, immortal atas yang terlambat. Omi terkejut pertama kali dia melihat orang yang kuat dari tahap akhir upper velos melihat penampilan orang ini. Dia seharusnya sangat berbakat, jadi dia masih terlihat seperti setengah baya. Pria, senior adalah immortal atas tahap akhir. Di benua Yan Velos atas dia termasuk orang kelas atas. Bagaimana senior mau menjadikan saya teman? Omi tidak bisa memahami tatapan itu. Wajah pria itu tidak berwarna ketika dia berkata, kamu sangat muda untuk menjadi Earth Immortal. Masa depanmu mungkin tidak lebih lemah dariku. Mungkin aku tidak layak menjadi temanmu. Apa yang senior katakan, aku sangat bersedia menjadi temanmu, bahkan menjadi saudara denganmu. Tapi aku takut senior itu tidak menyukaimu. Aku tidak punya teman dalam hidupku, apalagi saudara. Jika kamu tidak menyukainya, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Kakak di atas, terimalah ibadah saudaraku. Kakak Zoumi, kamu dan aku adalah saudara, tidak perlu sopan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku di Kingxi. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Di mana mencarimu? Persimpangan Kota Selatan, Greenstone Immortal Mansion. Ah, kamu juga punya rumah peri. Omi terkejut, dan itu ditata secara terbuka, tidak seperti persembunyian Omi. Ah, aku pergi dulu. Hati-hati, kakak. Setelah mengatakan itu, mendiang pria immortal atas menghilang. Omi mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata, apakah aku sedang bermimpi? Begitulah caramu bertemu dengan mendiang saudara immortal atas. Omi bahkan tidak percaya sedikit pun. Biasanya immortal atas menyeret seperti apapun di tahap awal dan bahkan tidak repot-repot melihatnya di tahap selanjutnya. Namun, orang bernama Kingxi ini memiliki sedikit rasa aneh. Kepribadian dan tampaknya menjadi tipe orang yang benar-benar menarik diri, sehingga perilakunya tidak dapat dipahami dengan cara yang sama seperti orang normal bertindak. Mungkin, di matanya, dia tidak merasa kuat sama sekali. Hehe, di masa depan, ketika saya memiliki saudara laki-laki immortal atas yang terlambat, saya akan melihat siapa yang berani main-main dengan saya. Omi tersenyum acuh tak acuh. 2127. Omi kembali ke Star Clan. Suasananya cukup bagus. Apakah immortal atas yang disebut Qingshan itu nyata atau menipu Omi? Itu adalah sesuatu yang membuat senang. Zichen, apakah kamu sudah menemukan kerabatmu? Melihat wajah bahagia yang kamu miliki, kurasa kamu sudah menemukannya. Tentu saja, aku menemukannya, dan aku punya saudara tambahan. Apa kakak? Seorang saudara dari tahap akhir immortal atas. Kata Omi. Hahaha, Omi, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja di kepala? Kata Xing Luo sambil menyeringai. Dan Tian Xiang tampak khawatir, bertanya-tanya apakah Omi pergi bepergian dan memiliki semacam masalah mental. Bagaimana mungkin untuk mengatakan bahwa ada saudara dari dewa atas yang terlambat? Leluhur klan bintang hanyalah seorang pertengahan immortal atas. Lupakan saja kalau tidak percaya, aku akan mengajak kalian untuk mengenal saudaraku suatu hari nanti. Kata Omi. Tian Xiang menyentuh dahi Omi dan berkata kepada Xing Luo, itu tidak terbakar. Omi memutar matanya dengan depresi. Baiklah, saatnya bertemu kerabatku. Di mana itu? Omong kosong, tentu saja itu ada di istana abadiku. Setelah mengatakan itu, Omi membawa Tian Xiang dan Xing Luo ke rumah abadi juga. Pada saat ini, di Ting Immortal Mansion, Mu Qianji sedang bermain dengan gembira di rumput dengan semua orang, karena lingkungan di sini terlalu bagus, ditambah lagi mereka tidak akan pernah terpisah dari Omi lagi. Semua orang dalam suasana hati yang sangat baik. Zichen, melihat Omi datang dengan dua wanita, semua orang berhenti bermain-main dan memandang dengan mata sibuk. Omi memperkenalkan, ribuan orang, Yusi, tidak semua bisa datang. Semua orang datang. Omi berkata, izinkan saya memperkenalkan keluarga baru kami, ini adalah Xing Luo, kecantikan nomor satu dari klan Xing. Xing Luo tersenyum rendah hati dan berkata, aku tersanjung. Ini adalah Tian Xiang, Master Pil Immortal Genius yang luar biasa dari benua Feiyan atas. Tentu saja, mereka semua memiliki identitas yang sama, yaitu, mereka semua adalah istri kecilku, kata Omi tanpa malu-malu. Star Luo mendengus, siapa istri kecilmu? Baiklah, hentikan, aku akan memperkenalkan mereka lagi. Ini Mu Qianji, saat ini istri pertamaku, kamu harus memanggilnya kakak perempuan. Apa? Xing Luo dan Tian Xiang terkejut. Di mata mereka, Mu Qianji dan yang lainnya sangat lemah. Mereka benar-benar harus memanggil kakak perempuannya. Ini adalah aturan keluargaku, bukan untuk melihat siapa yang lebih kuat dari kalian untuk menentukan peringkat saham. Mereka mengikutiku sebelum kamu, jadi tentu saja nama mereka ada di depanmu. Yang ini Lu Yuxi, kamu bisa memanggilnya saudara perempuan kedua atau dengan nama. Yang ini Xia Xiaoxian, yang ini Xiao Bai, yang ini Mo Yuyan, yang ini Wei Cherry. Mereka semua adalah kakak perempuan Anda. Di masa depan, Anda tidak bisa mengacaukan aturan di rumah, Anda tidak harus memanggil mereka saudara perempuan, tetapi Anda harus mengingat status mereka di dalam hati Anda. Mengerti? Tian Xiang mengangguk dan berkata, saya mengerti, suami, saya akan rukun dengan beberapa saudara perempuan. Star Luo memandang Tian Xiang dengan wajah berkeringat dan berkata, Tian Xiang, kamu juga pandai mengatakannya, berapa umur mereka dan berapa umur kita? Sulit bagi Star Luo untuk membuka mulutnya untuk memanggil Mu Qianji dan saudara perempuan lainnya, karena usia abadi mereka, jauh lebih muda.
Omi berkata, Xing Luo, saya dapat memberitahu Anda tanpa ragu-ragu bahwa Anda salah. Usia realem immortal mereka memang lebih muda dari Anda, tapi jangan lupa bahwa kami datang dari alam yang lebih rendah, dan jika Anda memberi kami cucu perempuan berada di sisi yang lebih muda dalam hal pengalaman. Misalnya, ketika saya berada di alam fana, saya memiliki cucu Suan, dan cucu Tai Suan, sementara Anda, meskipun Anda telah hidup selama ribuan tahun di alam abadi, usia mental Anda, paling banter, adalah seorang gadis yang belum menikah. Star Luo berkeringat sejenak dan mengangguk tak berdaya. Baiklah, aku akan menerimanya. Itu benar, jangan menelepon untuk memberi audiensi pada saudara perempuanmu. Xing Luo menggerakkan bibirnya beberapa kali, ingin mengatakannya dan tidak bisa mengatakannya. Mu Qianji berkata, Zichen, jangan seperti ini, kami berstatus rendah, jika ini menyebar apalagi yang akan mereka lakukan. Qianzi, mengapa meremehkan dirimu sendiri, kita sekarang adalah masalah keluarga. Star Luo mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, saudari, Star Luo sopan di kamar ini. Tidak, kamu harus sopan, kami yang sopan. Mu Qianji sibuk malu. Namun, Mu Qianji sangat bersyukur di dalam, layak berkenalan dengan Omi ketika dia masih muda. Ini menunjukkan bahwa hubungannya dengan Omi sama sekali tidak dilampaui oleh nanti. Bahkan jika Omi menikahi lebih banyak istri di masa depan, posisinya di keluarga Omi masih yang pertama. Mereka yang bisa dibandingkan dengan status Mu Qianji dalam keluarga adalah istri Omi yang telah meninggalkan alam fana di akhir hidup mereka. Hahaha, bagus. Omi tertawa ketika dia melihat bahwa Xing Luo juga memanggil saudara perempuannya. Omi hanya ingin melakukan ini untuk memberitahu semua orang bahwa tidak peduli seberapa tinggi status Anda, seberapa kuat Anda, atau seberapa dalam bakat Anda, nama Anda belum tentu yang tertinggi di keluarga ini. Omi juga menunjuk Yan Xinyi dan berkata, ini adalah istri guru dunia fana saya, Yan Xinyi. Dia tidak lagi sederajat, dia adalah penatua saya, dan tentu saja, dia juga penatua Anda. Tian Xiang mengangguk dan menyembah. Tian Xiang memberi hormat kepada istri gurunya. Ini, Yan Xinyi terlihat agak tidak wajar, meskipun Omi telah memberinya status tinggi, kelemahannya sendiri selalu tidak wajar. Bintang Luo tidak ragu-ragu dan menyembah. Bintang Luo memberi hormat kepada istri gurunya. Bagus, terima kasih sudah menjaga Windy, kata istri guru itu dengan terpaksa. Fenger, ini adalah nama saya di alam fana, dan saya memiliki banyak nama dalam hidup saya, yang menunjukkan betapa legendarisnya pengalaman saya sendiri, kata Omi. Mu Qianji dan yang lainnya memutar mata mereka, sungguh narsis. Meski Omi bilang narsis ternyata benar, kehidupan Omi memang melegenda, begitu banyak yang bisa diceritakan dan dikenang sepanjang perjalanan. Dan yang ini, api kecil, saudaraku yang abadi, dari alam fana sampai sekarang. Haha, temui kedua ipar perempuan itu. Api kecil tersenyum. Halo. Bintang Luo dan Tian Xiang sibuk saling menyapa. Omi berkata, jika Anda memiliki pasangan yang cocok untuknya di masa depan, Anda dapat memperkenalkannya. Tentu saja, api kecil tidak bisa berkata-kata. Ini Zihitomi, keponakanku, kata Omi. Zihitomi sibuk tersenyum, keponakan memberi hormat kepada Bibi Xing Luo, Bibi Tian Xiang. Xing Luo dan Tian Xiang keduanya agak tercengang. Bagaimanapun, usia mental mereka adalah seorang gadis yang belum menikah, sementara Omi dan yang lainnya telah melalui banyak kehidupan. Malam ini aku akan mentraktir semua orang dengan nasi campur rumput peri. Itu boros. Itu sudah pasti. Malam itu, Omi mengolah rumput abadi dan membuat makanan dari rumput abadi yang dicampur dengan nasi, yang semua orang makan dengan gembira. Keesokan harinya, Omi mulai memurnikan Immortal Pill, pertama-tama melatih semua Immortal Grace terakhir menjadi Immortal Pill, dan kemudian memberikannya kepada semua orang. 2128. Setelah 7 hari pemurnian, Omi akhirnya melatih semua rumput abadi menjadi pil abadi. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, Omi memberikan seperempat Star Luo dan seperempat Heavenly Fragrance. Setengah sisanya disediakan untuk Mu Qianji dan yang lainnya, karena mereka berada di alam yang lebih rendah dan memiliki permintaan yang lebih sedikit. Jika tidak, Tian Xiang dan Xing Luo tidak akan efektif jika jumlahnya terlalu rendah. Tian Xiang dan Xing Luo, setelah meminum pil immortal, pergi untuk mundur. Omi mengumpulkan Mu Qianji dan yang lainnya. Hari ini, saya akan mulai mengajari kalian metode yang sangat cerdas. Saya tidak akan memberitahu Anda apa namanya, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak pernah mengungkapkannya, atau Anda akan membunuh semua orang. Sangat serius. Selalu ingat dan cobalah untuk tidak meninggalkan istana abadi jika tidak ada yang terjadi di masa depan. Menteri, apakah Anda yakin kami dapat mempelajari metode yang Anda bicarakan? Mantra menjadi abadi yang kami latih sebelumnya, kami semua ingin menyerah. Omi tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Metode meludah yang saya berikan kepada Anda, ini tidak sulit, melainkan mudah dipelajari, tetapi efeknya bervariasi tergantung pada individu. Baiklah, mari kita mulai. Setelah itu, Omi menyerahkan metode meludah mesin abadi kepada semua orang sebelum mereka meminum pil immortal. Omi menugaskan mereka setidaknya 10 pil abadi, masing-masing mengambil setidaknya 10 pil abadi, dan dengan akumulasi metode meludah mesin abadi, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakannya, mereka pasti bisa menjadi manusia abadi tahap menengah atau bahkan akhir. Ini adalah kekuatan metode meludah mesin abadi, itu bisa mengakumulasi takdir abadi tanpa menyia-nyiakannya, dan dengan begitu banyak pil abadi yang terakumulasi, itu pasti diharapkan untuk menyerang ke atas. Jika mereka tidak memiliki metode meludah mesin abadi, mereka tidak akan dapat menyerap bahkan 1% dari ini dalam waktu singkat. Kekuatan apapun yang menguasai metode meludah ini pasti bisa menjadi kekuatan besar di dunia abadi. Mungkin inilah alasan mengapa Raja Iblis dikurung dan tidak dibunuh.
Orang yang mengurung Raja Iblis pastilah kekuatan yang sangat kuat di surga, dan kekuatan itu memahami kekuatan metode Tathagata ini. Itulah sebabnya ia memaksa 9 iblis Taois untuk menyerahkan resep metode Tathagata mesin abadi. Sayangnya, Raja Iblis tidak mau menyerahkannya. Sepertinya Raja Iblis memiliki ambisi di dalam hatinya, dan siapapun yang menguasai metode meludah ini dapat mencapai hal-hal besar. Setengah bulan kemudian, di kamar kerja Star Luo. Wow, aku akhirnya melangkah ke tahap tengah keabadian fana. Bintang Luo sangat gembira. Setelah setengah bulan, Star Luo mengenali dan menyerap muntah dan induksi. Dia berhasil melangkah ke tahap tengah mortal immortality. Beberapa hari kemudian, di tempat lain, Tian Xiang juga berhasil naik dari tahap akhir manusia abadi ke tahap awal dewa abadi. Tentu saja, Tian Xiang juga mempelajari metode menanam mesin abadi. Wow, metode meludah ini sangat kuat. Saya makan begitu banyak pil abadi. Semuanya berubah menjadi takdir abadi di tubuh saya. Takdir abadi terakumulasi ke tingkat tertentu. Dan saya langsung maju. Tes-tes. Di masa lalu, hanya mengandalkan tubuh saya untuk mencernanya. Belum lagi apakah saya bisa merasakannya atau tidak. Bahkan jika saya melakukannya, saya mungkin tidak dapat menyerap 1% pun. Tes-tes dengan metode meludah mesin abadi ini, benar-benar melawan surga. Bahkan seseorang dengan takdir abadiku yang begitu dangkal akan menjadi jenius. Pada saat ini, di salah satu ruang bunga dan ramuan yang tenang di Istana Abadi Omi, Mu Qianji dengan santai membuka matanya. Suara Omi terdengar dari telinganya. Red selesai. Selamat. Mengucapkan selamat apa? Dia. Han, rasakan peringkat keabadianmu sendiri. Sepertinya kamu adalah orang yang sangat abadi. Bahkan jika kamu tidak memiliki metode meludah mesin abadi, kamu masih bisa perlahan naik berdasarkan takdir abadimu sendiri. Kata Omi kepada Mu Qianji. Detik berikutnya, wajah Mu Qianji berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, apakah ini terlalu berlebihan? Mengapa saya merasa seperti menutup telepon lagi? Kata Mu Qianji dengan kaget, setengah bulan yang lalu dia hanya seorang pramanusia abadi. Itu bisa dianggap menggantung, tapi itu tidak berlebihan. Lagi pula, metode meludah mesin abadi sekuat itu, ditambah kamu sendiri memiliki nasib abadi yang relatif kuat, jadi tidak mengherankan jika kamu memiliki alam abadi saat ini. Tes, aku sebenarnya berada di tahap akhir human immortal, menakutkan untuk dipikirkan. Betapa sulitnya menaikkan peringkat immortal, aku sudah mengalaminya secara langsung. Selama ada cukup rumput abadi, mengapa khawatir tentang promosi? Pada awalnya, 9 iblis Taois menjadi dewa Taois hanya dalam jutaan tahun. Anda dapat membayangkan kekuatan metode meludah mesin abadi ini. Dao immortal dalam jutaan tahun. Ya, pada orang lain, dibutuhkan ratusan juta tahun untuk menjadi immortal bumi, dan jutaan tahun untuk menjadi mortal immortal adalah takdir immortal yang sangat tinggi. Terus Anda, aku baru menjadi Earth immortal selama kurang dari 20 tahun. Omi tertawa, memang, sangat mengagumkan. Jika ini tersebar, seluruh dunia akan datang mencari Omi, dan langit yang penuh dengan dewa dan Buddha akan turun untuk memaksa Omi menyerahkannya. Jadi, meskipun Omi cepat, dia juga berjalan di ujung pisau, dan tidak ada yang tahu kapan bencana besar akan datang. Belum lagi itu masih diturunkan kepadanya dari Raja Iblis 9 Taois, dan sekarang Raja Iblis 9 Taois tidak dapat dihubungi. Tuhan tahu jika sesuatu telah terjadi padanya. Setelah Star Luo melangkah ke tahap tengah mortal immortality, dia dengan senang hati datang untuk menemukan Omi untuk berbagi kegembiraannya. Namun, Star Luo melihat bahwa Mu Qianji telah menjadi mortal immortal tahap akhir, dan seluruh tubuhnya konyol di sana. Omi, kamu benar-benar telah memberikan metode meludah Ki abadi Raja Iblis kepadanya. Kamu gila, kamu benar-benar tidak ingin mati. Wajah bintang Luo pucat. Semua orang dengan getir menyimpan rahasia ini. Itu tidak mungkin. Tidak diketahui, Raja Iblis tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia dikurung, dan Omi bahkan telah menyebarkannya tanpa pandang bulu. Omi tersenyum, maaf, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Sebenarnya saya tidak hanya menyebarkannya ke Tousan Ekstremes, semua orang menyebarkannya, bahkan Tian Xiang. Anda, tepat pada saat ini, Tian Xiang dengan senang hati berlari. Suamiku, aku telah menjadi makhluk abadi, bahwa metode apapun yang kamu miliki, itu sangat kuat, apakah kamu membuatnya sendiri? Wow, aku memujamu, kata Tenka sambil berlari. Star Luo tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan ketika dia melihat Omi. Bukan itu yang berpikiran Star Luo, tapi itu terlalu berbahaya. Semakin banyak orang tahu tentang risiko paparan, semakin banyak orang akan terpapar, dan kemudian semua orang akan selesai bermain. Ini pasti sesuatu yang akan menyebabkan perang di seluruh dunia abadi, dan kematian 1 miliar orang kulit putih tidak akan mampu memadamkan peristiwa besar itu. Tian Xiang berjalan mendekati Omi dan berkata, dengan apa yang telah Anda berikan kepada saya akan menjadi jenius mulai sekarang. Saya juga tidak ingin membuat pil, sebaiknya saya mengembangkan area ini di masa depan. Xing Luo, bagaimana menurutmu? Ngomong-ngomong, apakah Su Chen memberikannya padamu? Omi berkata, Tian Xiang, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu di masa depan. Xing Luo, tolong sebarkan keseriusan masalah ini dengan mereka. Omi berbalik dan pergi untuk memeriksa Little Fire dan yang lainnya. Star Luo tidak berdaya, hal-hal hanya bisa terus seperti ini. Jadi dia memberitahu Mu Qianji dan Tian Xiang sejarah Raja Iblis 9 Dao dan metode meludah abadi, memberitahu mereka keseriusan masalah ini. 2129. Ya Tuhan, Omi dia terlalu berani. Jika 9 iblis Taois tahu tentang ini, Tuhan tahu betapa marahnya dia. Mu Qianji terkejut ketika dia mengetahui kebenarannya. Star Luo berkata, oleh karena itu, masalah ini tidak boleh menyebar, atau kita semua akan mati. Omi dia benar-benar terlalu cemas, dia bisa menunggu sampai dia menjadi pembangkit tenaga listrik besar di masa depan sebelum meneruskannya ke semua orang.
Omi tiba di tempat api kecil telah ditutup dan menemukan bahwa api kecil juga telah melangkah ke tahap keabadian manusia tengah. Api kecil sadar. Saudara Chen, terima kasih banyak, saya benar-benar telah menjadi manusia abadi pertengahan. Oh, kalian semua adalah keluargaku, tentu saja aku ingin kalian semua kuat. Saudara Chen, ketika Anda pertama kali menjadi manusia abadi, Anda harus berjuang untuk segalanya. Anda bahkan harus mengorbankan kilau Anda untuk beberapa rumput abadi. Tetapi kami, tanpa alasan, mendapat begitu banyak bantuan dari Anda dengan pil abadi, dan itu adalah pil abadi kelas 4. Omi tersenyum, memang Omi harus mendapatkan semuanya sendiri, yang seperti api kecil dan yang lainnya. Seseorang telah mempersiapkannya. Mereka seperti dewa generasi kedua, bahkan jauh lebih baik daripada dewa generasi kedua, langsung menikmati buah-buahan yang Omi bawa. Namun, Omi rela karena mereka adalah keluarga, dan juga Omi dianggap mengolah kekuatan untuk dirinya sendiri. Semakin kuat mereka, semakin kuat kekuatan Omi. Omi berkata, Anda dan saya tidak harus sopan. Tentang metode merit yang saya berikan kepada Anda, mari fokus membicarakannya dalam beberapa hari ketika kita semua menunggu sampai kita keluar dari gerbang. Bagus. Kalau begitu kamu lanjutkan. Omi keluar ke rerumputan dan menatap ke langit bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Bintang Luo datang dan berkata, memikirkan apa yang akan dilakukan Raja Iblis jika dia tahu. Tidak, lalu apa maksudmu kamu melihat ke langit? Aku hanya memikirkan kapan aku bisa menyatukan langit. Saya sangat tidak bisa berkata-kata pada Anda. Anda sebaiknya berpikir tentang bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita sangat mudah di masa depan dan tidak akan meneruskan metode meludah mesin abadi. Omi berkata, saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Mengapa? Saya menemukan Anda benar-benar pria yang berani. Saya tidak bisa mengikuti pikiran Anda. Bintang Luo, kamu tidak sepenuhnya memahamiku. Apa yang kamu ketahui tentangku adalah sesuatu tentang dunia abadi. Pada kenyataannya, aku memiliki harta ajaib yang tidak kamu ketahui. Itu diperoleh ketika aku berada di dunia roh. Harta ajaib apa? Don Zimmer berguling dan mengeluarkan bekas cerminnya. Apa ini? Ini adalah cermin kehidupan masa lalu. Anda juga bisa datang dan melihatnya untuk melihat apakah Anda memiliki kehidupan masa lalu. Dan jika demikian siapa itu? Starro dengan setengah hati datang untuk melihatnya. Itu masih dirinya di cermin. Sepertinya kamu tidak memiliki kehidupan masa lalu. Jika kamu memiliki kehidupan masa lalu, cermin akan terlihat seperti kehidupan masa lalu. Lihat aku. Setelah mengatakan itu, Omi melihat dan wajah yang berbeda muncul di cermin. Ini adalah wajah kehidupan masa laluku. Ah, sangat menakjubkan. Cermin kehidupan lampau ini memiliki banyak kegunaan luar biasa lainnya. Salah satunya adalah ketika Anda memasukkan mana, itu memancarkan cahaya, dan ketika cahaya menyinari orang lain, itu dapat mengembalikan mereka ke penampilan masa lalu mereka. Misalnya, jika saya menyinarinya pada Anda, itu bisa mengubah Anda menjadi setetes cairan sekaligus. Apa maksudmu? Cair. Bintang-bintang tidak dapat dijelaskan, idiot. Tidak bisa dijelaskan. Itu halus, dia masih gadis bunga kuning. Tentu saja dia tidak mengerti. Oh, kamu akan mengerti nanti. Semakin kuat pihak lain, semakin kecil tingkat kembali ke masa lalu. Misalnya, saat ini, jika aku menggunakannya dengan makhluk abadi di bumi, aku bisa mengembalikannya ke puluhan jutaan tahun yang lalu, bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Bagaimana dengan kekuatannya? Kekuatan pasti telah kembali. Sangat kuat. Ya, cermin bekas ini memiliki fungsi lain, yang baru saja saya temukan, dan itu digunakan bersama dengan Space Tablet, itu dapat mengubah usia tubuh. Ah, apa maksudmu? Ya, misalnya, jika usia abadi Anda saat ini adalah 3000 tahun, maka saya dapat mengubah usia fisik Anda menjadi 300 juta tahun. Tentu saja, tubuh fisik Anda tidak benar-benar berubah, tetapi ketika orang lain menyapu jiwa Anda, umpan baliknya adalah 300 juta tahun. Bintang Luo, mengenai metode tome mesin abadi, cara utama untuk ditemukan adalah usia itu. Orang-orang melihat Anda sangat muda dan sangat tinggi di alam dan kemudian menjadi curiga, jika mereka melihat bahwa Anda berusia 300 juta tahun. Tahun dan hanya seorang yang fana abadi. Bayangkan saja, siapa yang akan mencurigai Anda? Hanya akan berpikir Anda sia-sia. Ketika Raja Iblis menyerahkannya kepadaku, dia menyuruhku untuk memastikan untuk mempertahankan reputasiku sebagai seorang jenius sehingga kemungkinan dicurigai semakin kecil. Bagaimanapun juga, normal bagi para jenius untuk berkultivasi dengan cepat. Tapi sekarang, aku tidak perlu terlalu repot, dan bila perlu di masa depan, saya akan merevisi usia saya, seperti saya, menjadi 20 juta tahun. Ah, Bintang Luo menyapu jiwa Omi, dan tentu saja, rasanya Omi jauh lebih tua. Lihat, aku berumur 20.000 tahun sekarang, 20.000 tahun, mencapai Earth Immortal, meskipun masih sangat jenius, tapi setidaknya itu tidak luar biasa. Tapi, semua orang tahu kamu adalah giliran perimeter. Zoumi bahkan tidak sebesar itu, dan bahkan jika kamu hidup di kehidupan masa lalumu, kamu masih berusia kurang dari 10.000 tahun. Omi tertawa kehidupan masa lalu. Hal ini hanya bukti. Jika saya mengatakan saya bukan reinkarnasi dari anak berusia seminggu, apakah Anda punya bukti bahwa saya adalah reinkarnasi? Oke, jadi, Starro, tidak perlu terlalu tegang. Maaf, akulah yang gugup. Tidak apa-apa, datang saja ke sini dan beri aku ciuman dan aku akan baik-baik saja. Starro tersipu dengan tatapan tajam. Omi berjalan mendekat, memeluk Star Luo, dan menciumnya dalam satu gigitan. Meskipun Omi tidak bisa mendapatkan tubuhnya, Omi bisa menciumnya. Beberapa menit kemudian, Omi tertawa. Bintang Luo, kamu belum belajar apapun, tetapi kamu cukup pandai berciuman. Pergi ke neraka. Omi telah mencium Sing Luo berkali-kali sebelumnya, tetapi dia malu dan melarikan diri.
Omi dalam hati berkata, kapanpun, bawa Star Luo ke tempat kakakku, biarkan dia membantu, menyentuh larangan di tubuh Star Luo. Dengan kekuatan kakakku, kurasa satu jari bisa melakukannya, hehehe. Omi menggosok tangannya dengan gembira. Beberapa hari kemudian, semua orang keluar dari gerbang. Seperti yang diharapkan Omi, semua orang telah melangkah ke tahap tengah keabadian manusia. Hehe, itu bagus. Hati Omi juga melonjak dengan ambisi untuk memperjuangkan dominasi dunia, dan dia memiliki metode meludah mesin abadi ini, jadi dia mungkin tidak dapat mendominasi di masa depan. Untuk saat ini, mari kita mulai dari benua Fikusian atas. Tentu saja, Omi tidak lupa untuk mengubah usia semua orang, sehingga kemungkinan dicurigai akan berkurang. 2130. Suatu hari Omi memanggil Xing Luo. Apa itu? Bintang Luo, ada dua hal. Yang pertama adalah persiapkan dirimu, aku akan membawamu untuk mengunjungi saudaraku yang sudah meninggal. Hal kedua adalah, bantu saya mengirim surat tantangan. Siapa yang kamu tantang lagi? Tantangan ini bukan orang biasa, tetapi satu-satunya Master Pil Immortal peringkat 4 yang diketahui semua orang di benua Feiyan atas saat ini, dan saya ingin melawannya di peringkat 4 Immortal Pil. Sekarang tidak ada orang di luar yang tahu bahwa saya sudah menjadi Master Pil Immortal peringkat 4, bahkan jika saya keluar dan mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya, jadi saya harus menggunakan Master Pil Immortal peringkat 4 itu untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya saya. Oke, tapi apakah kamu percaya diri? Bagaimanapun, Tuan Luo bukanlah seorang vegetarian. Dia sebelumnya adalah Master Pil Immortal peringkat 4 yang sama dengan Raja Hijau. Tetapi ketenarannya, bagaimanapun, bahkan lebih besar dari Raja Hijau. Ya, hukum itu siapa namanya lebih terkenal daripada Raja Hijau. Ya, jelas ada lebih banyak dewa atas yang mencari alkimia daripada Raja Hijau. Oh, itu lebih baik, aku lebih baik menantangnya. Kamu percaya diri? Tidak, tapi itu tidak menghentikanku untuk menantangnya. Aku hanya mencoba menginjaknya untuk mencapai puncak. Bahkan jika aku kehilangan levelku darinya, setidaknya aku telah membuktikan kepada semua orang bahwa aku juga Sian dan Master level 4, dan itu mencapai tujuan saya. Selain itu, saya mungkin tidak kehilangan level saya padanya. Lupa bahwa saya pernah mencetak skor sempurna pada ujian teori dan mencapai level praktis 7,8 meter. Dan kualitas pil abadi, saya kira dia sama baiknya bahkan belum melatih kualitas tingkat 1 ke 4. Jadi perbandingannya adalah antara teori dan praktik efektivitas. Ya, jadi aku percaya padamu, lalu aku akan pergi ke perang berikutnya. Aku akan pergi ke semua restoran dan penginapan besar untuk membangun momentum untukmu. Tidak perlu terburu-buru, lebih baik kita pergi ke Istana Abadi Greenstone dulu. Kamu tidak akan serius. Omong kosong, meskipun aku tidak tahu apakah dia bercanda denganku atau tidak, tapi aku pikir tidak perlu seseorang yang merupakan immortal atas tahap akhir yang kuat untuk bercanda denganku. Dia pasti serius, dia benar-benar melihat potensiku sebelum menelepon. Aku saudaranya. Star Luo tersipu dan bertanya, kamu punya tujuan lain untuk membawaku, kan? Tentu saja, saya akan meminta saudara Kingxi membantu saya mengangkat pengekangan Anda, dan kemudian Anda tahu, hehehe. Omi menjilat bibirnya. Jahat, Xing Luo dengan malu-malu menatap. Setiap hari, saya hanya bisa melihat, tidak menyentuh, saya sudah sangat jahat. Kata Omi menutup matanya di seluruh tubuh indah Star Luo. Ayo pergi, kata Xing Luo. Omi berkata sambil menelan ludah, kamu bahkan sangat agresif, jujur, bukankah kamu juga sangat menginginkanku? Siapa yang menginginkanmu? Mata Xing Luo mendua dengan tatapan tajam. Omi tertawa, melihat tatapan ambigu di mata Star Luo, hatinya menjadi lebih bodoh. Omi dan Star Luo tiba di Greenstone Immortal Mansion. Dari luar, Greenstone Immortal Mansion adalah tempat tinggal yang sangat biasa, dan hanya setelah menerobos masuk mereka akan tahu betapa berbedanya tempat itu dari tempat tinggal biasa. Omi berkata, di seluruh benua Feiyan atas, hanya 5 orang yang memiliki Immortal Mansion, saudaraku adalah salah satunya. Tentu saja, sekarang aku juga memiliki 6 orang memiliki Immortal Mansion. Star Luo berkata, saya pernah mendengar dari leluhur keluarga saya bahwa benua Yamasai Bele atas tidak dapat memiliki rumah abadi sama sekali. Hanya beberapa dewa surgawi yang telah melampaui Yamasai Bele atas yang memiliki rumah abadi. Kingxi ini, hanya pada akhir tingkat Immortal atas memiliki Immortal Mansion, itu benar-benar aneh. Anehnya, mungkin orang-orang mewariskannya dari keluarganya. Ya, itu mungkin. Omi berjalan ke pintu depan Immortal Mansion dan mengetuk pintu. Dan BSP. Tidak lama kemudian seorang pria membuka pintu, tampak berpakaian seperti kepala pelayan. Halo, siapa yang kamu cari? Bolehkah saya bertanya, apakah senior Kingxi di sini? Bisakah Anda membantu saya memberitahu, dan memberitahu saya bahwa Omi ada di sini untuk menemui Anda? Siapa Omi? Aku tidak mengenalnya. Hanya karena kamu tidak mengenalnya, bukan berarti dia tidak mengenalmu. Sejujurnya, aku saudara Kingxi. Aku hal macam apa? Beraninya kamu menyebarkan nyalimu di sini. Untungnya tuanku tidak ada di sini. Kalau tidak kamu harus menjawabnya hari ini. Apa maksudmu? Tidak di sini, Bang. Pintu istana abadi ditutup. Sialan, orang macam apa ini? Xing Luo, apakah kamu percaya bahwa ketika saudaraku kembali, aku akan memberitahu saudaraku untuk memecatnya? Hei, apa yang terlihat di matamu? Bukan. Xing Luo Dao, Zichen, bukannya aku tidak percaya, aku benar-benar agak tidak percaya. Baiklah, orang tidak ada di sini, ayo pergi, kembali lagi lain hari, kita akan melakukan hal-hal lain dulu. Sial, sungguh menyedihkan, kupikir aku akan bisa mewujudkan pernikahanku dengan istri Xing Luo nanti, aku bahkan tidak memakai celana dalam sebagai hasilnya. Omi memarahi. Xing Luo sibuk dengan tatapan tersipu, di siang hari bolong kamu tidak mengatakan begitu tebal akan mati.
Itu akan membunuhku, aku akan meledak sekarang. Aku tidak akan mengganggumu, kamu akan meledak. Starro panik dan lari. Hei, Zhou Mi, jangan lari. Saat itu, seseorang berteriak di kejauhan. Omi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Mei Tianxing, yang keluar hari ini tanpa penyamaran dan benar-benar bertemu dengan Mei Tianxing. Yoho, ini Mei Tianxing. Zhou Mi, kamu sudah dalam pelarian selama 10 tahun, tapi kamu kembali, itu bagus. Mei Tianxing, jika kamu mencari kematian, aku bisa mewujudkannya. Zhou Mi, apakah kamu lupa bahwa hanya 10 tahun telah berlalu dan keluarga Gao telah melupakan kebencian mereka padamu? Kamu salah, balas dendam ini adalah sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh keluarga Gao. Salah, akulah yang tidak akan lupa. Sekarang mereka tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu berani bertahan seperti itu. Kata Mei Tianxing tidak percaya. Omi berkata, cucu dari Mei Sid, apakah kamu buta? Lihatlah duniaku, apakah kamu pikir kamu masih layak untuk berbicara denganku? Mei Tianxing terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa Omi begitu kuat, setidaknya seorang Earth Immortal awal. Apa kamu seorang Earth Immortal? Ya, saya akan memberi Anda 3 detik sekarang untuk memikirkan apa yang harus dilakukan agar tidak terbunuh ketika Anda bertemu pendahulu Earth Immortal Anda. Omi melangkah menuju Mei Tianxing, momentumnya menekan Mei Tianxing hingga dia tidak bisa bergerak. Di mata Omi, Mei Tianxing lemah. Mei Tianxing benar-benar tercengang, melihat Omi berjalan ke arahnya, dia langsung ingin berlari, tetapi, dia merasa tidak mungkin untuk bergerak. Zhou Mi, apa yang kamu inginkan? Kakek saya adalah makhluk abadi, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Omi berkata, apakah menurutmu kakekmu adalah pencegah yang hebat? Aku bahkan tidak akan membiarkan keluarga Gao pergi. Kau pikir aku akan peduli dengan kehidupan prakeabadian kakekmu Mei Zhang? Kakekmu, aku yakin, tidak pernah berani. Zhou Mi, kamu. Mei Tianxing, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku sudah memintamu untuk berpikir, tetapi kamu masih belum memikirkannya, jadi aku akan mengirimmu ke barat. Omi akan melakukannya ketika Xing Luo berlari kembali. Berteriak Omi, lupakan saja. Bersambung.